Selamat malam rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, rekan-rekan CGP yang berbahagia. Pada sesi kali ini kita akan melaksanakan kegiatan webinar tentang berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, dalam hal ini saya sebagai moderator akan memimpin diskusi ataupun webinar kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan selamat datang di webinar kami yang berisi saya sebagai moderator, kemudian Pak Aziz Setiawan sebagai narasumber, Pak Mutakin sebagai narasumber juga, dan Pak Samhan sebagai narasumber. Nah, mereka bertiga ini adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pesisir Barat. Nah, pada saat ini akan melaksanakan aksi nyata berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah saat yang sangat-sangat baik ya bagi kita bersama, apalagi hal ini terkait tentang kegiatan-kegiatan yang positif, artinya berbagi pemahaman tentang keilmuan ataupun pemahaman baru yang akan berdampak bagi kita dan peserta didik kita nantinya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan, saya akan mencoba membacakan sesi kita pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, webinar ini tentang berbagi pengalaman dan pemahaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, webinar ini diinisiasi oleh Pak Haji Setiawan, Pak Mutakin, dan Pak Samhan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan menyampaikan beberapa agenda yang sekiranya akan kita laksanakan pada malam hari ini. Adapun tujuan kegiatan kita pada malam hari ini adalah berbagi pemahaman tentang konsep-konsep dalam modul budaya positif, yaitu budaya positif yang dipelajari oleh calon guru penggerak pada modul pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat. Nah, adapun hal-hal itu yang akan dibahas adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Untuk agenda kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kesepakatan kelas, yang keempat menyampaikan materi budaya positif nanti akan disampaikan oleh narasumber, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk membuka acara ini agar berjalan sesuai dengan rencana dan mendapat manfaat, sebelum kita memulai acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya untuk sesi kesepakatan kelas, mungkin dari rekan-rekan ada yang punya usulan, kami persilahkan. Ya, Pak Prihantoro, mohon izin. Iya, Pak. Ya, untuk kesepakatan pertama yaitu kita konsisten dengan peraturan pertamanya, yaitu pada saat menyampaikan materi, dimohon untuk peserta yang lain supaya tidak memberikan tanggapan, dan setelah itu baru tanggapan dari peserta yang lain diperbolehkan pada sesi tanya jawab. Demikian. Boleh. Baik Pak. Mohon izin, Pak Pri. Ya.
Silakan Pak Ali. Ya, ini nggak tahu apakah di HP saya aja apa di teman-teman yang ada juga, karena suaranya tadi mendengung gitu kan. Iya. Suaranya seperti memantul jadi agak kurang jelas. Demikian Pak Bri. Terkait dengan kesepakatan kelas, mungkin karena ini sudah mulai beranjak malam, saya lihat itu Bu Ade sudah matanya dikucak-kucak gitu kan. Iya. Jadi untuk kesepakatannya mungkin untuk waktu bisa dikondisionalkan lah seperti itu Pak Bri. Mohon izin. Waktu sesuai jadwal 30 menit ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup sepertinya, Mas. Oke, baiklah. Kesepakatan kelas kita yang pertama menggunakan kesempatan bertanya setelah disetujui oleh moderator. Yang kedua tadi waktu sesuai jadwal kurang lebih 30 menit. Kemudian yang ketiga mungkin saya tambahkan untuk saling menghormati ya. Saling menghormati. Jadi ketika rekan nanti menyampaikan agar yang lain mencermati apa yang disampaikan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi budaya positif. Nah, dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Haji Setiawan untuk mengawali penyampaian materi budaya positif. Nah, selanjutnya kepada Pak Haji Setiawan kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prihantoro selaku pengajar praktik pada kesempatan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat, dan teman-teman yang baik hatinya dalam bergabung kita bersama-sama belajar di sini, karena kami sama begitu, kita mencoba buat memberikan yang terbaik dengan terus belajar. Insya Allah nanti pada kesempatan baik ini izinkan saya, kemudian Pak Samhan dan Pak Mutakim untuk memaparkan daripada praktik baik yang terkait dengan budaya positif yang beberapa di modul CGP itu kita belajar bersama-sama. Baik, izinkan saya untuk share screen teman-teman, menampilkan PowerPoint-nya ya. Terlihat teman-teman? Maaf. Ya, sudah terlihat Pak. Baik, nanti sesi berikutnya nanti ada Pak Mutakim dan Pak Samhan nanti akan melanjutkannya. Jadi saya mulai dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus di berbagi praktik baik melalui penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke Bapak Ibu, mari belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di dalam dunia pendidikan yang sangat kita cintai ini. Kalau kita tidak bekerja sama, tidak berkolaborasi akan sulit sepertinya, karena memang sistem yang kemudian kita bawa, bahwasanya kebersamaan itu kerap nanti akan memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Ada beberapa konsep utama nanti modul budaya positifnya. Pertama, kita coba buat memahami tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ya, dan berikutnya keyakinan kelas, kemudian nanti ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Terkait dengan paradigma baru, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi
Mudah-mudahan nanti di modul 2.2 kita juga sedikit nanti ada pelajaran tentang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti yang kita pahami semua, guru hebat semua yang ada di Zoom, bahwasanya profil pelajar Pancasila ada beberapa indikator terkait beriman takwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nanti kita buka sesi tanya jawab terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol tadi. Ilusi bahwa kita ini mengontrol murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif atau bujukan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid tadi, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada beberapa paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Jadi ada stimulus respon, kemudian teori kontrolnya. Kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya bahwasanya kita itu berbeda, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwasanya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujukan, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir ada menang atau kalah, dan teori kontrolnya model berpikir menang-menang, win-win solution ya. Kemudian ada disiplin positif, teman-teman. Disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan tadi. Kalau kita lihat konsepnya menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, saat ini harus memiliki disiplin diri, kemudian memiliki motivasi internal, artinya sikap bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri atas tindakan yang dilakukan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, kemudian tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsi. Jadi saya di kelas sudah membuat nanti keyakinan kelas terkait disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan atau nilai universal adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran, dan lain-lain. Nah, terkait nilai-nilai kebajikan universal tadi itu, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman terkait profil pelajar Pancasila ya teman-teman ya. Ini nilai-nilai kebajikan universal, ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat santun, percaya diri, baik hati, rendah hati, toleransi, dan damai dan persatuan. Ini terkait keyakinan kelas, saya cepat saja. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Dasarnya kalau peraturan tentang penggunaan helm kayak kemarin kita di Lokakarya itu,
ada dua bentuk. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi keyakinan membuat seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dirinya, di dalam dirinya. Sedangkan peraturan itu membuat orang tuh merasa takut itu, dihukum jika tidak mematuhi peraturan tadi. Jadi nggak muncul ke dalam dirinya itu terkait dengan keyakinan. Ada beberapa cara teman-teman untuk kemudian pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua kelas. Keyakinan kelas sebaiknya juga sesuatu yang dapat diterapkan kemudian di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat keyakinan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada contoh-contoh keyakinan kelas yang kemudian saya dan murid dan rekan sejawat pun untuk membuat daripada keyakinan kelas. Agak kecil dia. Oke, tadi itu untuk pemaparan dari saya terkait dengan profil pelajar Pancasila, kemudian lanjut ke keyakinan kelasnya. Dari saya terima kasih, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi terima kasih sekali Pak Aziz Setiawan yang sudah menyampaikan praktik baiknya tentang budaya positif tadi dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya mudah-mudahan ini juga nanti menginspirasi kita bersama bahwasanya memang profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan dari pendidikan di era sekarang ini, yaitu di kurikulum merdeka. Nah, yang disampaikan Pak Aziz tadi gambarannya tentang profil pelajar Pancasila adalah termasuk ke dalam disiplin positif. Nah, kemudian tadi juga ada disampaikan tentang keyakinan kelas. Ya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bagi kita nanti bisa memberikan pemahaman baru ya kepada rekan-rekan yang lain. Oke, baik Bapak Ibu semua, melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, ini tentang kegiatan posisi kontrol restitusi ini nanti akan disampaikan oleh rekan kita, oleh narasumber kita yaitu Pak Samhan. Untuk Pak Samhan kami persilahkan untuk menyampaikan praktik baiknya ataupun pemahamannya tentang posisi kontrol restitusi. Silahkan Pak Samhan. Pak Saman kayaknya terlempar Pak. Oh iya. Iya. Pak Takim dulu ya mungkin Pak ya. Ketika ada kendala seperti ini, mudah-mudahan ya rekan yang lain bisa menggantikan posisinya agar waktu kita efektif ya. Silakan saja Pak Mutakin, karena Pak Sampan terkendala sinyal. Silakan untuk melanjutkan sesinya. Ya, terima kasih kepada Pak Prihantoro sebagai moderator kita pada kegiatan berbagi praktik baik, yaitu budaya positif. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai segitiga restitusi. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya sebagai narasumber dalam menyampaikan materi segitiga restitusi ini menyampaikan terima kasih banyak pada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan diri untuk hadir bertatap maya pada Zoom praktik baik pada malam ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas
tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama atau istilah restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gordon berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Dan segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Tadi sudah disampaikan oleh materi pertama mengenai motivasi intrinsik. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter siswa. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Ini kita sambil menunggu, kita lanjut ya. Silakan Pak. Ya. Jadi proses jadi Bapak Ibu, di sini ada proses dialog dalam proses penerapan segitiga restitusi ini. Ada 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi ini, yaitu sisi pertama adalah menstabilkan identitas, dan sisi kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, berikut ini kita akan melihat sebuah video, dan dalam video ini ditunjukkan bagaimana seorang guru menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalahnya. Mari kita saksikan secara bersama videonya. Tak, tolong diputar Pak Aziz video yang tadi. Iya. Berat ini kalau pakai gini. Kelihatan nggak Pak? Nah ya, sudah Pak. Volumenya Pak Aziz. Volumenya ya? Nggak kedengeran? Gimana Ya. nampilin volume di image ya suaranya? Aduh. Nah, kok jadi kayak gitu muka Mbak ini? Nah, berat Pak, Berat ya. loading. Iya. Dia agak macet-macet ya. Bagus ini videonya. Tutup ya Pak? Tutup ya? Tutup. Yang sinyalnya bagus siapa ya teman-teman ya? Pak Medi ada ya di sini ya? Komedi ada nggak ya? Oke, baik, Pak Atin dan rekan-rekan
rekan yang lain, mungkin waktu kita juga sudah agak larut ya sesuai kesepakatan tadi. Mungkin bisa disampaikan saja secara singkat tentang proses-proses segitiga restitusi yang sudah kita lihat tadi sekilas di dalam video, karena waktu juga sudah mulai larut, jadi agar disampaikan secara singkat, padat dan jelas. Demikian Bapak. Siap. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di video tadi sudah kita saksikan, namun ada sedikit kendala teknis ya. Nah, dalam contoh yang telah kita saksikan, bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisi murid tersebut tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Dan yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir pertanyaannya yaitu, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sedangkan pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan pada prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser, memikirkan stimulus respon, menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenal tujuan dari perilaku murid, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan dapat disampaikan dengan nada suara tidak hakimi atau mojokkan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi yang positif. Kita juga bisa mengajukan pernyataan-pernyataan. Pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Dan yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan diidentifikasi, sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya yang telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pernyataan-pernyataan dapat mengaitkan dengan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. Pertama yaitu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal.
ideal bagimu, dan yang keempat yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi yang telah saya sampaikan dari masing-masing sisi pertama, sisi kedua, dan ketiga, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua yaitu kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Sedangkan yang ketiga yaitu relevan, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Sedangkan yang keempat yaitu usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, tanyakan kapan akan mulai diperlakukannya usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami segitiga struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Demikian pemaparan materi mengenai segitiga restitusi dari saya, dan saya sampaikan terima kasih pada teman-teman semuanya, dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi penyampaian budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Nah, dari yang disampaikan oleh narasumber tadi bahwasanya penyelesaian masalah yang paling ideal adalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi, karena di situ memotivasi si pembuat masalah ataupun orang yang bermasalah itu untuk mengedepankan berbagi, ya, bukan melakukan tindakan-tindakan penyalahan, tapi lebih ke arah menyadarkan kepada pribadi itu sendiri apa saja yang sudah dilakukan, kesalahan-kesalahan itu agar diperbaiki sesuai dengan kaidah atau nilai-nilai yang sudah disepakati bersama di dalam lingkungan bermasyarakat. Sangat baik sekali. Terima kasih Pak Mutakin sudah menyampaikan materi tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta yang lain. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita batasi saja 3 pertanyaan, ya, karena memang waktunya juga sudah semakin larut sesuai kesepakatan tadi. Agar lebih efektif dan efisien, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Oke, untuk sesi pertanyaan ini kita buka 3 pertanyaan sesuai dengan kebiasaan. Bagi yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan. Oke, silahkan Bu Ade Putri untuk mengajukan pertanyaan. Masih di mute Bu Ade. Maaf. Ya, terima kasih kepada Pak Pri atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-bapak ini saya ingin ada bertanya sedikit. Tadi kan itu ada posisi kontrol ya, kalau saya tidak salah ya. Iya. Posisi kontrol kan tadi ada itu sebagai teman, lalu ada pemarah ya itu tadi ya, penghukum ya, apa tadi lupa saya. Lalu ada pembuat rasa bersalah, kalau saya nggak salah pemantau gitu kan. Nah, jadi kira-kira nih kita sebagai guru di sini ya, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini
yang mana yang bisa dan baik kita gunakan dalam menerapkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat sederhana tapi membutuhkan penjelasan yang agak mendetail ini. Sepertinya rekan-rekan semua ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kita ajukan kepada narasumber kita Pak Samhan tentang posisi kontrol. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Ade nanti, posisi sebagai seorang guru itu yang paling tepat itu yang mana sih, yang sebagai seorang guru dalam 5 posisi kontrol itu. Silahkan Pak Samhan untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Ade mengenai guru. Nah, tadi memang belum sempat kita paparkan secara utuh, dan kalaupun dipaparkan secara utuh sekarang nanti waktu kita juga terbatas, maka saya fokus kepada pertanyaan Bu Ade, posisi kontrol yang mana yang paling relevan bagi kita untuk dilaksanakan. Jadi secara garis besar posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, semua posisi kontrol ini sebetulnya adalah sebuah perjalanan panjang seorang guru, perjalanan untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang guru. Jadi posisi yang terakhir justru yang memang Bu Ade tadi, di mana posisi manajer adalah di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi yang sebelumnya sudah dilewati oleh seorang guru, maka sehingga dia berada pada puncak sebagai manajer. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi, baik sebagai pemantau maupun sebagai teman. Karena seorang manajer, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Restitusi ini dapat kita jadikan murid itu jadi seorang yang bertanggung jawab, mandiri, dan bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri maupun kolaboratif. Jadi di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Seorang manajer biasanya akan berkata apa yang kita yakini. Nah, di sini kan di program guru penggerak ini ada yang disebut bukan peraturan atau tata tertib lagi, tapi keyakinan. Apakah itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kemudian seorang manajer akan menanyakan kembali, apakah kamu meyakininya? Nah, jika jawabannya iya, maka apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu rentetan di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang manajer. Nah, tentu dengan demikian peserta didik tidak akan merasa terhukum, tidak akan merasa tersinggung, tidak akan merasa ada dendam seperti pada posisi-posisi sebelumnya. Dengan demikian diharapkan betul-betul murid ini mampu mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin itu singkatnya Bu Ade. Kalau kurang ini juga mari kita sama-sama belajar. Oke. Baik, terima Siap, kasih sudah jelas Pak Samhan. Samhan. Terima kasih. Ya, demikian ya Bu Ade penjelasan dari Pak Samhan tadi, sangat gamblang sekali. Memang pada dasarnya kita seorang guru itu memang pernah mengalami semua ya, dari 5 posisi kontrol yang sampaikan Pak Samhan tadi. Namun seiring berjalannya waktu, semakin dewasa
sikap emosional kita, maka yang paling ideal tadi yang disampaikan Pak Samhan adalah sebagai pemimpin di dalam manajerial ataupun di dalam penyelesaian masalah. Oke, sangat luar biasa sekali penyampaian dari narasumber kita tadi. Untuk selanjutnya Pak Ali Mustafa, silahkan Pak Ali Mustafa untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin Pak Priantoro selaku moderator, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak Ali, silahkan Pak. Ya, terima kasih pemateri tadi sudah menyampaikan materinya dengan sangat gamblang sekali terkait dengan disiplin budaya positif, terus posisi korupsi maupun tentang segitiga restitusi. Baik, yang saya ingin tanyakan, dalam segitiga restitusi itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Kalau tidak salah tadi ada 3 tahapan. Apakah dalam penyelesaian masalah siswa atau anak itu harus mengikuti tahapan-tahapan tersebut, dan bisakah tahapan itu tidak berurutan seperti itu? Terima kasih Pak Priantoro. Oke ya, terima kasih Pak Ali pertanyaannya kepada narasumber kita yang menyampaikan segitiga restitusi tadi Pak Mutakin. Ya, untuk Pak Mutakin kami persilahkan untuk menyampaikan jawabannya tentang segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali dari Pak Ali Mustafa. Pak Ali ini salah satu guru dari SMK Negeri 1 Ngamput. Terkait dengan pertanyaan Pak Ali, yaitu perlu tidaknya mengikuti 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, pertanyaan ini sangat menarik sekali. Tentunya Bapak Ibu sekalian bahwa dalam penyelesaian masalah ini bergantung pada ringan atau beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan. Bahkan bisa dengan menanyakan kepada siswa. Jadi demikian Pak Ali, jadi tidak perlu kita secara berurutan menerapkan dari ketiga sisi dari segitiga restitusi tersebut. Demikian Pak Ali. Iya, terima kasih Pak Mutakin ya Pak Ali. Jadi jawabannya tadi tergantung dengan tingkat keruwetan atau tingkat kesulitan masalah yang dihadapi. Ya, selanjutnya Ibu Nurlaili sebagai penutupnya juga, karena waktu kita ya sudah hampir selesai. Ibu Nurlaila Utami. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Saya ini cukup menarik sekali tentang tadi pembahasannya. Nah, ini tentang saya mau menanyakan tentang segitiga restitusi tadi itu ya. Dalam pelaksanaannya kan sudah ada beberapa tahap yang dilakukan. Terus kemudian harapannya apa sih untuk dengan pelaksanaan dengan beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan dalam segitiga restitusi itu, harapannya apa sih yang yang akan dicapai untuk pada penerapannya pada siswa seperti itu? Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Nurlaila Utami atas pertanyaan kepada narasumber, khususnya ini Pak Samhan ini, agar menyampaikan jawabannya tentang terkait segitiga tahapan-tahapan segitiga restitusi. Apa sih yang ingin dicapai ketika segitiga restitusi itu diterapkan kepada peserta didik kita yang mengalami permasalahan. Demikian Pak Samhan, silahkan disampaikan jawabannya. Oh baik, saya Pak ya. Iya. Oke, apa yang ditanyakan Bu Nurlaili tadi betul sekali, apa yang akan diraih dengan segitiga restitusi. Jadi tadi sudah dikemukakan oleh Pak Mutakin bahwa segitiga restitusi itu
adalah menggeser identitas gagal kepada identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini ketika kita menghadapi permasalahan seorang murid, entah itu melanggar kedisiplinan dan lain sebagainya, maka kita melakukan pemecahan masalahnya dengan cara segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi tadi yang adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir ya. Jadi itu nantinya kita akan bukan maksud menyisihkan si siswa tadi, peserta didik tadi dari kelompoknya, justru kita akan mengikat siswa pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat, sehingga dia tidak merasa terpojok, tidak merasa bersalah, tidak merasa tidak ada gunanya, tidak merasa rendah diri dan lain sebagainya. Itu barangkali tujuan daripada segitiga restitusi. Singkatnya, mengembalikan sisa peserta didik kepada kelompoknya dalam kondisi karakter yang lebih kuat. Mungkin demikian Pak Pri. Iya, terima kasih Pak Samhan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bu Nurhayati Utami bahwasanya memang praktik segitiga restitusi itu pada dasarnya sangat berpihak sekali ya kepada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan-pendekatan yang sangat humanis, dengan pendekatan-pendekatan yang mencoba mengaitkan motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan tanpa memberikan hukuman ataupun judgement kepada peserta didik, sehingga mereka menyadari bahwa memang mereka itu sangat diperhatikan dan sangat diberikan kasih sayang oleh gurunya. Terima kasih Pak Samhan atas jawabannya. Kemudian kepada rekan-rekan yang lain, waktu kita sudah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah berbagi praktik baik pengalamannya terkait budaya positif. Kemudian kepada peserta webinar, terima kasih atas partisipasinya, atas waktu yang diluangkan mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pemahaman baru kita tentang budaya positif yang nanti bisa kita terapkan di kegiatan pembelajaran kita di kelas kita kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya sebagai moderator apabila dalam membawakan ataupun memimpin sesi webinar malam hari ini ada kesalahan teknis ya dari saya, kemudian ada kesalahan kata-kata, tutur sapa, tutur bicara yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.